Ya, Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami sudah membagikan firman-Mu dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bapak di surga, saya percaya bahwa firman yang akan kami sharingkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan jika ada pikiran-pikiran atau rencana-rencana kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami karena pikiran-pikiran yang duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak. Ampuni kami Tuhan. Bapa di surga, saya percaya bahwa apa yang kami sampaikan biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan. Malam hari ini izinkanlah kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara semua, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberi saudara kasih karunia Tuhan, menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semua, dan memberi saudara damai sejahtera-Nya, berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dan kesetiaan dari Allah Putra, penghiburan dari Allah Roh Kudus, dan yang sudah menerima berkat sama-sama boleh katakan Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Ya, terima silakan, Pak. kasih Pak Andre yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, semakin diberkati, dan kita semua yang hadir di Zoom Room partisipan, Tuhan juga memberkati kita. Dan selanjutnya kita masuk ke ruang diskusi. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Yang mau bertanya silakan. Ya, ajukan pertanyaan atau yang sharing juga silahkan. Siapa yang mengawali untuk bertanya? Ada? Tadi saya ingin bertanya tapi lagi khotbah ya. Pak Andre, tadi Bapak menyampaikan suatu katakanlah seperti perumpamaan ya. God will destroy our plane if our plane destroy our life. Mantap itu Pak. Mantap kali itu Pak. Enggak mantap lah, itu bahasa Inggris sederhana saja kok. Jadi gini Everybody loh. knows that. Jadi gini Pak Andre. Saya berpikir Pak. Sebentar, God saya will ada destroy pertanyaan our ini. plan kan. Semua orang kan pasti punya rencana kan. Iya. Oke, semua orang pasti punya rencana. Ya. Sudah dipikirkan matang-matang pastinya kan. Iya. Bapak pembicara dulu nih biar nggak semua di rambut saya tunggu saya kuncir. Lanjut Pak ngobrol. Ya silakan. Ya, oke, semua orang pasti, semua orang lah. Ya. Tidak terbatas harus posisinya tinggi baru punya rencana. Semua orang pasti punya rencana. Semua orang. Kalau mau jujur tapi kenapa pasti, Tuhan menghancurkan? Sebentar. Saya belum selesai. Ya, semua orang pasti punya rencana. Ya, termasuk saya juga. Saya rencana ini, rencana itu. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Tapi ternyata Tuhan hancurkan loh rencana saya. Loh, saya heran loh. Saya sudah hitung matang-matang, itu memuliakan namamu Tuhan. Kenapa aku hancurkan? Karena saya nggak pernah tahu ke depannya. Kita hanya mungkin one step ahead ya. Satu langkah ke depan kita tahu. Tapi 5 langkah ke depan kita, we never know. Kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan hancurkan. Ternyata, oh berarti untung tidak terjadi rencana itu. Rencana itu tidak terjadi. Kalau saya terjadi, wah bahaya saya. Ya,
contohnya banyak lah. Ya, saya tidak perlu mengelaborasi ya. Banyak contoh. Banyak contoh. Ya, kita punya rencana, tapi ternyata Tuhan hancurkan. Pernah nggak teman punya rencana dihancurkan Tuhan? Tapi kita nggak tahu waktu dihancurkan jengkel kita. Ya nggak? Jengkel loh. Itu memuliakan nama Tuhan loh. Tuhan hancurkan. Ternyata kedepannya baru ngerti kita. Oh iya, untung saya nggak jadi loh. Untung Tuhan hancurkan. Kalau enggak, wah, nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Bersyukurlah kita nggak tahu ke depan. We all never know. Sorry to say. Jangan sok kita jadi orang, jangan sok. Oh, kita tahu ke depannya ini. Omong kosong. Kita boleh berencana, tapi Tuhanlah menentukan. Oke, mudah-mudahan udah jelas ya. Ada yang mau nambahin nggak apa-apa juga. Ada yang mau nambahin siapa? Rencana itu Pak salah Joko ya kah? Pak. Nanti ditambahkan Pak Joko boleh. Oh ya. Rencana Oke. itu salah ya. Berarti rencana itu salah Pak. Kalau begitu, jika Tuhan menghancurkan rencana kita. Ya, salah menurut Tuhan kan. Iya. Menurut kita benar. Menurut kita Benar nggak? ya. Iya benar. Nggak ada yang salah. Betul. Nggak ada yang salah. Tapi endingnya itu yang problem. Kita nggak pernah tahu kan. Tuhan yang tahu. Tuhan yang bilang salah. Bagi kita benar loh. Tuhan nggak adil loh. Kenapa begitu? Sering sekali kan. Sering sekali. Saya memaksa. Kenapa kok saya di cancel ya penerbangan saya. Waktu saya pernah pergi ke Venezuela dulu. Cancel. Ternyata ada sesuatu itu yang Tuhan tahu, yang taruh. Seolah-olah, wah saya ketinggalan ini. Tapi ternyata Tuhan tahu bahwa nanti endingnya problem di sana. Tahu-tahu di sana waktu itu ada banjir tuh. Bersyukur, untung saya bersyukur saya. Waktu saya masih kerja dulu di offshore dulu ya. Ya, zaman dulu saya pernah, saya bersungut-sungut ya. Kenapa saya sudah persiapkan semua plan A, plan B, segala macam planning aku siapkan. Tapi ternyata penuh loh. Kenapa penuh kan sudah di booking? Kenapa penuh? Saya marah-marah itu. Ternyata Tuhan hancurkan rencana saya. Ternyata tahu-tahu Venezuela waktu itu banjir waktu itu. Jadi apa yang terjadi? Teman-teman saya yang berangkat ke Venezuela nginep di airport berapa hari waktu itu. Rasain loh. Saya nginep di Cengkareng. Di hotel. Bukan salah saya kan. Airline Emirates ya, kalau salah Emirates Airlines ya. Saya bersyukur. Tuhan tuh luar biasa. 3 hari saya di hotel kan. 3 hari argumeter jalan. Dibayar. Kan bukan salah saya. Coba. Nggak kerja tapi dibayar. Enak dong. Coba. Nah, itu dia. Contoh. Ada banyak contoh lah. Teman-teman nggak perlu ngajari ikan berenang kan. Ya, ada lagi yang mau komen? Bagaimana dengan saya, Pak? Apakah ini contoh juga saya sedang kuliah S2 sangat sulit dari Menhunkamp yang di Serang sudah ada izin untuk mengadakan penelitian di Lapas 2A Serang buat tesis. Tapi saya udah kasih surat katanya tunggu, nomor handphone saya juga diminta. Tapi saya belum mendapat kabar lagi, follow up-nya belum ada. Kira-kira gimana menurut Pak Andre, posisi saya yang seperti ini? Apakah rancangan ini akan dibatalkan Tuhan atau pending dulu? Bagaimana kira-kira? Atau saya harus jemput bola, tidak menunggu, artinya saya tidak menunggu mereka yang call atau
memberikan konfirmasi berikutnya bagaimana? Aduh, Ah, gampang sekali nih jawabannya. coba Ada yang mau bantu ada saya. yang mau jawab ini? Bantu saya dulu. Apa harus Ada saya yang mau ketik jawab dulu? ini? Boleh, silakan. Pak Victor Huta Barat. Oh, ini penyanyi kah? Loh, Victor Huta Barat. Pak Joko udah keluar, Pak Andre. Ada penyanyi. Sebenarnya samanya mungkin kalau di sini pun Pak Joko ya tanya aja Roh Kudus. Itu aja jawaban. Karena berbicara Roh Kudus, jangan kehendak kita, kehendak Dia yang kita tanyakan. Jadi Pak Andre saya juga bertanya, ini kan selalu memang benar itu di gereja lalang sama gandum itu tetap ada. Pastilah. Iya. Terus apa kita berhenti nggak ke gereja? Kecewa sama orang-orangnya? Kan enggak. Jadi itu yang kita alami juga. Jadi bagaimana kita tantangan ke depannya ini kan harus kita doakan juga. Kira-kira bagaimana itu Pak Andre? Oke, teman-teman, dibuka ruang Ya, Bu untuk Maria, menjawab ini. silakan. Bu Maria, Pak Andre, silakan Bu Maria Oh, ada memberikan Bu Maria. Oh, tanggapan. ya, Ada, ya, ya. ada. Silakan Nabire. Bu Maria. Silakan, Nabire. Ini banyak orang pandai di sini. Iya, Pak Bambang, Pak Daniel. Bambang juga ada, Pak Joko Silakan Bu ada. Maria, mic-nya dibuka, Bu. Ah ya, Pak. Bu Maria masih Bu tertutup. Maria. Dulu ya, Bu. Kok susah, Bu? Kenapa? Bu Maria kesulitan. Diklik. Kok kesulitan, Pak Andre? Ada putih kayak jarum itu di sebelah mic, gambar mic. Coba saya buka dari sini ya. Coba Bapak yang buka. Tapi di sini mah Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya sudah buka tapi sudah. Coba. Bu Maria. Udah Bu Maria, udah Bu. Oh, sudah. Nah, Oke, silakan. Emang ada gambar itu tadi, nggak masalah itu. Tadi pertanyaannya bagaimana? Pak Victor, diulang lagi Pak Victor, pertanyaannya Pak Victor. Oh, setiap saya nggak ceritakan dulu gereja orang, ke gereja aku lah, saya perhatikan itu adanya sebagaimana firman yang telah kita dengarkan tadi, ada lalang, ada gandum. Jadi bagaimana sikap kita terhadap ini? Apakah kita cabut dengan keras, kita matikan? Kan enggak kan Bu? Bagaimana menurut respon Ibu? Oh iya, makasih. Ya, namanya di dalam satu gereja itu pasti kan ada berwarna-warni karakter. Betul. Iya kan? Ada yang keras kepala, ada yang lembut. Jadi kan Tuhan bilang, ya tidak bisa kita mau cabut matikan. Jadi kita hanya mungkin bisa yaitu memberikan mereka waktu, kesempatan. Nanti Tuhan yang turut bekerja atau nanti Tuhan yang akan melihat dan menilai. Kalau itu tidak baik, ya pasti dengan sendirinya dia akan bisa berubah. Right. Itulah karakter daripada kita manusia. Sekeras apapun, ya sekeras apapun ya orang tidak bisa yaitu mau mengubahkan sikap orang itu dari pribadi dia sendiri. Dan akhirnya Roh Kudus yang bisa menjamah hatinya, maka dia akan berubah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa berubah, biar dia sepintar-pintarnya bagaimana untuk mengubahkan orang itu, kalau hatinya masih keras, tidak akan bisa. Tetapi hanya mungkin dengan dukungan doa kita memberikan masukan, pandangan, saran, pendapat, ya mungkin masuk akal ya. Mungkin dia pulang pikir-pikir juga, oh betul juga. Ya, percaya dia akan berubah. Dengan hanya kita memberikan yaitu satu hal-hal yang baik, dia bisa dia mendengarkan dan dia akan bisa meresapi dan dia merenungkan. Pulang itu dia renungkan. Berarti besok mungkin bulan depan atau minggu depan dia datang,
dia sudah tidak jadi ilalang lagi, dia sudah jadi gandum. Gandum. Ya, mantap. Jadi gandum ya Bu Maria ya. Bukan Gandum kan ilalang gandum. lagi. Begitu. Aduh lucu Bu Maria ini. Ya. Bagus Yang Bu. saya sudah bilang kan, it's a long process untuk merubah orang, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa merubah. Coba istri ya, istri kita bisa nggak merubah istri kita? Nggak bisa. Bisa. Dengan keteladanan dia melihat, karena apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita harus terbuka. Jadi dia melihat. Kalau kita cuma ngomong tok bisa berubah nih? Nggak bisa. Kita harus berubah dulu. Kita harus berubah dulu. Jangan mengharapkan orang lain berubah. Tapi prosesnya it's a long process. Kapan? Sampai kapan? Ya tergantung dia mau melembutkan hatinya untuk menerima proses dari Roh Kudus kan. Dia masih mengeraskan hati, ya kita terpulang dari dia. Kan setiap manusia punya free will, apa itu? Kehendak bebas. Dia mau menjadi ilalang. Itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Aduh, pilihan itu. Yang penting kita itu ini loh empatnya. Hmm. Kalau kamu mau jadi ilalang seumur hidup, that is your problem. Why becoming my problem? That's your problem, not my problem. Why becoming my problem? Saya doakan saja. Juga saya ada mendoakan dia, memberi teladanan. Kan itu. Nggak pakai ini, nggak dengar omongan. Oh, Dengar. Pak Joko, ada Pak Bambang juga. Pak Bambang. Sebelum Pak Bambang saya menambahkan sedikit ya. Tadi Pak Victor bilang, apakah lelang itu dicabut saja dipaksa gitu. Tapi Yesus berkata kayak gini loh, biarkan tumbuh bersama-sama. Iya. Nanti kalau dicabut, takut gandumnya ikut juga tercabut. Contohnya, ada orang yang berteman atau ada yang suami istri, satu dicabut, bisa ngikut Pak, janganlah temanku udah nggak aktif, saya udah nggak aktif juga lah kayak gitu. Jangan diberhentikan, jangan biarkan saja tumbuh bersama begitu. Proses jadinya kan Pak Andre kan, proses yang menguji proses. That's right. Okay, very good. Ya. Silakan Ya, saya Bambang. sedikit. Iya Pak, ngomong Jawa Ya. Pak, ngomong Jawa. Ya, Pak. Ngomong Jawa. Ngomong Ini si Jawa, Manjuntak Pak. pandai nih. Si Manjuntak pandai Jawa nih. Ngomong Bahaya Jawa. nih. Saya tidak bertanya, Pak. Saya hanya sedikit menambahkan tentang bagaimana pembicaraan yang tadi sedang dibincangkan tadi itu, bahwa sesungguhnya kan sesuai dengan topik Bapak tadi kan bertumbuh dan berbuah. Nah, itu kan ternyata di dalam kembali kita dalam Alkitab, we must back to Bible, dalam 1 Korintus 3 ayat 6, Pak, ya, itu kan mengatakan bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan itu. Jadi tetapi kalau kita menarik bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan, artinya ada satu proses, tadi sudah dikatakan ada satu proses. Proses itu kan diawali dari benih, Pak, ya. Jadi benih yang ditanam. Jadi sesungguhnya itu persoalannya, kuncinya itu ada di tanah. Tanah itu adalah kehidupan kita, hati kita, hidup kita inilah untuk ditanami benih yang memang benih yang berkualitas daripada Allah. Persoalannya bisa nggak ditanami benih yang dari Allah itu? Kan sudah diceritakan tanah yang bagaimana di perbatuan dan sebagainya. Jadi persoalannya itu adalah kembali kepada kita. Untuk kita bisa bertumbuh, berbuah, tentu harus ada satu proses itu tadi. Sampai dengan bagaimana kita bisa
merubah orang lain, itu dari kita dulu ada satu perubahan. Itu tadi Pak Andri sudah katakan, memang betul Pak. Nah, persoalannya itu kan ada proses, ada proses menanam. Ada 3 hal, proses menanam, proses tumbuh atau pertumbuhan, dan proses berbuah. Nah, oleh karena itu kan tadi saya sampaikan, proses menanam kan ada biji dan tanah. Biji sudah so pasti, biji dari Tuhan. Maka di dalam Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, akan menghasilkan banyak buah. Artinya bahwa kita ini harus merubah kehidupan kita. Harus ada perubahan dalam hidup kita untuk menerima biji yang berkualitas dari Allah itu supaya berbuah. Nah, itu maksudnya. Jadi ada satu proses penanaman itu sudah jelas. Ada biji dan ada tanah. Kemudian proses pertumbuhan sudah saya sampaikan di dalam 1 Korintus, itu hanya Allah yang bisa memproses pertumbuhan. Tidak ada orang lain bisa merubah karakter manusia itu kecuali Allah. Tadi sudah banyak disampaikan. Tapi pada intinya di dalam 1 Korintus 3 itu dalam firman Allah katakan banyak Allah yang bisa merubah karakter seorang itu. Ya, itu. Kemudian proses berbuah, ya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Andi di dalam Yohanes 15. Jadi saya ingin menambahkan bahwa ciri-ciri seseorang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus itu dan ada berbuah, jadi haruslah ada satu perubahan di dalam kehidupannya itu. Dan sikap dari hati kehidupan dia. Sehingga dengan pertumbuhan yang terjadi pada manusia itu, maka dapat kita lihat apakah benar bahwa biji yang sudah ditanam oleh Allah itu bertumbuh dengan benar dan berbuah. Tentu dapat kita lihat dari seseorang itu sifat karakternya. Yang pertama itu sifat karakternya, kemudian perilakunya, cara berpikirnya, ya. Kemudian memiliki satu hikmat dan kasih, itu nampak itu Pak. Itulah orang dikatakan berbuah itu, kalau menurut saya. Kalau orang katakan melakukan ini, melakukan itu, melayani Tuhan begini, begitu, sudah banyak dia lakukan. Tetapi kalau tidak menunjukkan buah yang Tuhan inginkan, seperti yang saya sampaikan tadi, perilaku kehidupan, pola hidupnya, ya, foya-foya, ya, tidak ada kesederhanaan, kemudian sikap hatinya tidak penuh kasih, ya itu dikatakan orang itu. Ya, poinnya apa Pak? Poinnya apa? Nah, boleh dipersingkat Pak? Intinya bahwa kita harus memiliki tanah yang baik untuk menerima biji daripada Allah. Itu aja Pak. Intinya adalah tanah kita, sikap hati dan kehidupan kita menerima biji Allah itu. Ketika kita memiliki hati yang tidak baik, ya, tanah yang tidak baik, hati dan hidup kita tidak baik, hidup dalam kebenaran Allah, maka tidak akan berbuah kita. Pasti. Bagaimana kita meneladani orang lain karena kita tidak berbuah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan adalah tanah itu yang menjadi kunci untuk supaya biji itu bertumbuh dan baik. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya. Oke, silakan. Apa yang mau tanya? Saya nggak paham saya. Tadi saya mau menanggapi apa yang statement yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kalaupun orang itu misalkan pindah tempat, move dari satu tempat, dari gereja tempat, atau dari bermisilah kemana-mana, tapi tidak ada buahnya, perkataannya tidak baik, sifatnya tidak baik, Pak Bambang, itu hanya wisata rohani, Pak. Itu wisata rohani, Pak. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi ya itu, realitanya seperti itu, Pak. Cuman wisata doang.
Tadi kalau Pak Andre tanya intinya apa? Intinya mereka berwisata saja kalau tidak berbuah. Begitu Pak Bambang. Ya. Gitu. Pak Ya, Bambang mungkin betul. Jadi iya, kalau saya mau tanya ya. oke, Bu Rustin silakan. Wah, Bu Rustin. Kalau tentang padi dan ilalang ya, dari gandum dan ilalang. Di mana-mana itu sampai akhir hayat tuh pasti ada itu padi apa gandum dan ilalang. Jangankan di gereja, di sub aja ada kok. Di sub itu ada. Saya pun pernah mengalami. Nah, tapi kalau kita terus lengket kepada Tuhan, anggaplah kalau kita dapat ilalang, itu ini sharing aja ya pertanyaan. Anggaplah itu ilalang itu anggaplah kita mendapatkan suatu berkat. Kalau kita misalnya dihina, difitnah, dicaci maki, diapain, anggaplah wah besok saya akan mendapatkan berkat. Kita harus punya iman, kita akan mendapat berkat dan kita bisa memberkati orang lain. Nah, begitulah. Itu kalau inti saya itu begitu. Semakin hari semakin lengket Tuhan, semakin kita mempunyai iman yang luar biasa. Nah, makanya saya sampai sekarang waktu ikut di Gepas terus saya itu kan saya baru aja setahun ya Bu Teti ya, gitu. Sampai sekarang saya bisa menumbuhkan gereja sel, ya kan di Surabaya. Saya bertumbuhkan gereja sel di Surabaya dari setahun ya. Nah, itu dari apa yang keluar dari mulut kita, itu keluar dari hati kita, gitu loh. Walaupun saya kadang-kadang nggak hafal ayatnya. Apa yang keluar dari Tuhan bilang, yang keluar dari mulutmu itu yang keluar dari hatimu. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh yang keluar dari hati yang kata-kata yang tidak bagus, tapi kata-kata yang baik. Tuhan, aku percaya dengan iman, aku percaya begitu. Kalau saya begitu, akhirnya semua itu ditambah-tambahkan oleh Tuhan, dirubah oleh Tuhan. Nah, makanya sekarang kadang-kadang saya jarang aktivitas kalau Selasa ke Gepas karena saya sudah punya gereja sel sendiri gitu. Itu Bu Teti. Cinta kita harus berkembang. Kalau cuma kita comot ini satu sih mondar-mandir tidak ada artinya. Apa yang ilmu yang kita dapat itu percuma. Ini kan ilmu Tuhan, ya kan? Jadi kita harus bisa menjala jiwa-jiwa yang belum apalagi generasi penuh. Kita menjala jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Kalau mereka seorang pendeta yang sudah mengerti, sudah terselamatkan, kita nggak perlu, dia sudah dimuridkan. Tapi orang yang belum terselamatkan seperti dulu saya ya, masih belum mengenal Tuhan ya, tanya-tanya ayat, tanya ini apa artinya ini. Akhirnya sudah mengerti. Nah, mulai saya bertumbuh. Tidak ada perataan mulut yang keluar dari hati. Gitu nggak ada. Gitu. Dari sekarang ini saya harus berusaha menyelamatkan orang-orang lain yang membutuhkannya, terutama khusus saya kota Surabaya. Nah, itu saya akan membuka gereja saya nanti pentabisannya tanggal 20 di tempat saya itu. Bahkan rumah saya yang dipakai itu dapur yang dipilih. Jadi dari wakilnya Pak pilih Mantova. Padahal saya orang apa? Tidak ada apa-apanya saat dia kan. Saya seorang nol. Seperti janda disarpat kan ya toh. Nah, itulah kesaksian saya. Ini cuma kesaksian aja, saya nggak memperpanjang lebar. Ya, makasih Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati Bu Rustin. Bu Teti, Jadi, ya Pak. Satu ayat yang terakhir tadi belum saya sampaikan tentang tanah Pak Andre yang saya sampaikan itu dibaca di Markus 14 ayat yang ke-20 ya tentang tanah itu. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ya kan? Di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Itu bicara tentang tanah. Ya, jadi tadi saya mengkonsentrasikan lebih kepada kunci kepada tanah. Ya, tanah itu menjadi sangat penting. Tidak ada artinya biji yang ditanam kalau tidak tanah yang baik. Ya. Itu kira-kira tidak akan berbuah. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi saya katakan sedikit. Ya, silakan Bu Maria. Tadi kita sudah berbicara mengenai tanah secara fisik, ya kita bisa melihat
Apa yang kita bisa tanam yaitu di rumah kita masing-masing, yaitu yang tanah yang kita injak ini. Tetapi hati kita adalah berbicara tanah juga. Tetapi kalau hidup kita ini tanahnya itu juga tidak bersih, yaitu dia tidak akan benih di dalamnya, tidak akan bisa bertumbuh. Jadi jawabannya itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, saya akan membacakannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya, memang itu. bermanfaat untuk Bermanfaat untuk mengajar. mengajar. 2, menyatakan kesalahan. 3, memperbaiki kelakuan dan mendidik untuk mendidik orang kepada dalam kebenaran. Nah, itu. Jadi untuk kita mau merindukan buah itu mau 30% kah atau 30 kali lipat, 60 kali lipat atau 100 kali lipat, ya mari kita siap mau dididik oleh Tuhan, mau diperbaiki oleh Tuhan, sikap kita, kelakuan kita, karakter kita, pikiran kita, cara pandang kita, mungkin kita cara pandangnya itu hanya mungkin sepintas, tetapi Tuhan bisa merubah cara berpikir kita dan cara pandang kita yang baik, sehingga yaitu bisa menghasilkan buah 100 kali lipat. Ya itu, mungkin jawabannya begitu. Jadi daripada yaitu kita berpikir, tanah saya itu bagaimana nanti, ya mari kita melihat dalam hati kita, apakah saya sudah siap diperbaiki oleh Tuhan, apakah saya sudah yaitu siap mau dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, maka siaplah kita menerima upah apa yang Tuhan sudah akan nyatakan di dalam hidup kita. Yaitu tadi jawabannya kalau saya di situ. Karena saya seperti demikian, dan dikaitkan dengan di Galatia tadi itu buah-buah roh. Nah, ini dari perspektif yang berbeda nih Pak Andre, Bapak Ibu semuanya. Ibu Maria menanggapi pertumbuhan dari bibit itu, yaitu tergantung tanah, yaitu hati kita. Walaupun hati kita ini masih rusak, tapi mau ingin belajar proses, kembali lagi kepada proses, Pak Andre, akan bertumbuh dan berbuah. Berarti hati yang mau dan hati yang rela disiram dengan benih firman Tuhan, gitu ya, Bu? Atau bagaimana? Hati yang mau dibentuk. Semakin diproses, semakin kita diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang saya alami. Memangnya yang saya alami, benar-benar saya alami. Kan ketika saya waktu itu kan saya belum mengenal Tuhan, itu apa sih? Tuhan yang mana? Tapi saya bingung saya kan. Tetapi ya memang proses, saya mungkin waktu itu digurui, mungkin disindir, dimaki. Saya kan orang tua, jadi saya lebih mengerti lah orang kata-katain begini, tapi saya oke aja. Karena saya ingin mencuri rahasia firman-Nya Tuhan itu gimana begini. Ini saya cocokkan di firman. Ternyata cocok ya. Saya langsung lengket. Dari situ saya timbul iman. Ya timbul. Tapi yang namanya ilalang itu banyak juga ya, tapi saya nggak masalah. Tapi akhirnya ilalang itu bisa saya sapu semuanya gitu. Akhirnya saya sapu. Jadikan saya menjadi orang yang benar-benar begitu rindu sama Tuhan. Akhirnya saya harus bisa begini. Dengan iman saya harus bisa begini. Akhirnya semua itu terjadi. Nah, begitulah. Saya bukan orang kaya ya, bukan loh. Saya seperti seorang janda di Sarfat gitu. Dari situ langsung saya tahu, saya hidup sendirian, hanya terima, saya tidak bekerja, sudah pensiun, hanya terima dari anak. Tapi saya berusaha dengan iman, saya percaya. Saya katakan dengan iman, saya percaya. Akhirnya Tuhan itu semua jawab. Memang tidak langsung, ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Jadi apa yang keluar dari mulutmu, saya kata Tuhan selalu mengingatkan, apa yang keluar dari mulutmu, itu yang keluar dari hatimu. Nah itu. Tuhan selalu mengingatkan saya begitu. Cuma itu aja. Ya, terima kasih Bu Tati. Pak Andre semuanya, Tuhan berkati. Jadi memang jalannya Tuhan itu tidak selalu mulus, selalu ada ilalang ada. Jangankan di gereja, di Sumpur ada banyak sekali. Bu Yurita mau menanggapi, silakan Ibu. Bu Cindy, Bu Telma. Proses itu ke kesaksian. Jadi saya mengalami proses. Contohnya aja, saya menikah dengan suami saya yang sekarang ini. Sebelumnya saya menikah dengan suami saya sudah meninggal, terus saya menikah lagi.
kami sama-sama janda dan duda ya, baru menikah 2 tahun yang lalu. Terus kita punya pemikiran apa namanya, kita mau melayani bersama-sama. Wah, rencananya indah sekali. Tapi begitu masuk ke dalam pernikahan atau yang kedua ini, saya kaget loh, kok semuanya berbeda. Tiba-tiba suami saya stroke, tiba-tiba melayani Tuhan yang jadi kita saya mengalami bagaimana cara melayani Tuhan ya. Jadi sempat melayani begitu, terus kok saya jauh-jauh melihat bagaimana melayani Tuhan, nggak taunya pada saat saya bercerita tentang firman Tuhan, suami saya ngapain baca firman, tadinya seperti itu. Terus saya bilang, Papi tahu nggak itu firman Tuhan itu senjata Allah, saya bilang begitu. Sejak suami saya tahu kalau emang iya, dia bilang gitu. Itu ada di Filipi. Terus dia baru sejak dia tahu itu senjata Allah, maka dia tak rajin baca firman, tapi membaca aja. Setelah itu ada yang mentor kami, yang mentor suami saya. Terus menjelaskan tentang firman. Nah, seperti itu baru dia mengerti tahapan-tahapan seperti itu. Baru saya mengerti, oh ini termasuk kami ini termasuk dalam prosesnya Tuhan. Tetap apa yang kita rencanakan, nggak taunya nggak sama dengan yang kita rencanakan. Maksudnya kita merencanakan semuanya itu, oh nanti ini begini, begini. Nggak taunya kita bukan melayani, kita yang butuh dilayani. Nah seperti itu. Kami mengalami sama-sama sakit, tiba-tiba. Nah itu di luar dugaan kami. Kami mengalami masa-masa sulit. Nah itu juga di luar dugaan kami. Nah seperti itu. Start itu videonya mungkin sinyal Pak Andre. Yang bukan sebanding dengan kami. Begitu ya. Loh, aduh anak kecil dalam hati saya. Tadinya hati terluka. Oh kok begini. Tapi sekarang setelah saya diproses begitu, ada yang mentor saya menceritakan tentang kebaikan firman Tuhan, kebaikan Allah. Terus sekarang saya udah jadi pola pikirnya udah berbeda. Pola pikirnya udah suka-sukamu Tuhan, dari lagu itu. Nah, Dalam hidup saya. Ya terserah Tuhan deh mau proses udah bilang bagaimana. tadi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Allah deh Tuhan. Bisa Gitu tak saya nyanyikan, Pak Andre, suka-sukamu Tuhan. Iya. Jadi kita mau rencana A, B, C, D, apa namanya, nggak yang dibilang dihancurkan itu benar. Salah, apa nggak sesuai kok. Sempat ada kecewa juga. Loh kok nggak bisa begini, kok begitu. Kok orang ngatain aku begini, kok orang mau begini. Pertama kali itu waktu saya mengalami itu. Sedangkan saya sebelumnya taunya sebelum saya menikah taunya hanya datang sebagai pendoa syafaat, datang berdoa, berpuasa. Tapi saya jarang berinteraksi dengan manusia. Maksudnya komunitas saya itu dalam kehidupan itu jarang Tukar pikiran. Jarang berinteraksi dengan orang-orang, jadi jarang bersinggungan dengan orang-orang. Sedangkan latar belakang saya guru, ngajar privat, jadi anak-anak yang saya hadapi, terus saya pulang, terus saya ke tempat komunitas saya untuk menjadi pendoa syafaat, berdoa, terus begitu aja keseharian saya. Jadi saya nggak terlalu tahu dengan orang-orang bertaktik, tapi begitu saya dalam kehidupan yang berbeda, saya menemukan banyak orang bertaktik, banyak orang berencana, banyak orang ngomong seenaknya, banyak orang. Nah, semenjak saya bersinggungan dengan orang ini, hati saya kadang-kadang seperti dipermainkan. Loh, kok sakit ya, kok ini ya, kok begitu. Tadinya begitu, tapi lama-lama saya punya pikiran, ya udahlah terserah Tuhan deh. Pokoknya porsi saya mengampuni.
orang yang bersinggungan dengan saya akan bersinggungan dengan Allah. Saya begitu karena saya tidak bisa menentukan manusia itu hidup dan mati manusia. Saya tidak bisa menentukan surga dan nerakanya manusia. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Jadi saya berpikir, oh kalau dia milih menyinggung saya, itu kan nggak sesuai dengan firman. Oh berarti orang itu udah siap kecelup ke neraka, pikir saya begitu. Ya udah saya permudah. Cara mempermudah, kadang-kadang ini ada salah pikir juga. Cara mempermudahnya apa? Ya saya biarkan aja. Karena orang ini ya dibilangin kadang-kadang, oh saya sok pinter atau sok baik. Kalau kita bilang itu salah loh, bertentangan dengan firman Tuhan. Sok baik atau sok pinter. Lebih baik saya diemin aja. Jadi begitu. Suka-sukamu Tuhan deh. Jadi saya dengan suami saya sepakat. Setiap kami berdoa, siapapun orang yang bersinggungan dengan kami serahkan dalam tangan pengasihan Allah. Berarti sudah tidak bersinggungan lagi dengan kami, tapi bersinggungan dengan Allah. Sedangkan apapun rencana kehidupan kami serahkan dalam. Maka itu kalau saya berdoa, saya serahkan dalam masuk rancangannya Tuhan. Dalam masuk dalam perkenanannya Tuhan. Nah, kalau kita mau berlaku sepertinya baik, tapi kalau Tuhan bilang, aku tidak berkenan terhadapmu, itu juga percuma. Atau kita berlaku udah sepertinya bagus. Itu kadang-kadang menurut kita, tapi kalau menurut Tuhan tidak. Nah, seperti itu. Jadi, kalau mau segala sesuatu, saya membedakannya kalau saya ada damai sejahtera atau suami saya ada damai sejahtera, kita udah punya kesatuan hati. Terus maksudnya kesatuan hati itu apa yang diputuskan suami saya sama juga sama yang diputuskan saya. Nah, itu sudah kita minta Tuhan. Terserah Tuhan yang memutuskan. Seperti itu, seperti jadinya sekarang. Kayak kemarin yang sebelum ini, kami sakit berdua, minta kesembuhan, kayaknya kayak kita memaksa Tuhan ya. Tapi sekarang kami berpikir terserah Tuhan deh. Kalau kita, yang penting pulihkan hatiku, bahwa kami ke dalam perancangan Tuhan, ke dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan nggak ya? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kami kalau berdoa, kalau perasaan kami ada damai sejahtera, itu adalah keputusan dari Allah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kami mengujinya lagi, kami bertanya lagi sama Tuhan. Benar nggak Tuhan keputusan saya begini, begitu, begini, begitu. Ke siapa aja. Walaupun saya tersenyum di hati saya, terus saya ingat kita harus terus terhubung dengan Allah. Walaupun kita berbicara, lagi ngobrol, tapi hati kita terus harus berdoa, terhubung dengan Allah, seperti itu. Terima kasih. Jadi, seperti itu yang saya bilang, udah terserah Tuhan lah, biar Engkau yang berkehendak. Gitu. Iya, makasih. Terima kasih, amin. Udah bagus itu Ibu, imannya udah kuat ya, udah pengetahuan firman Tuhan juga udah hidup di tengah-tengah rumah tangga Ibu yang sekarang ya. Tahu Ibu rancangan Tuhan yang mana begitu. Ya puji Tuhan Bu, rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 begini bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah bagus, semakin kuat Bu Yurita dalam Tuhan. Doakan Pak Henry Sihaan. Terima kasih, amin. By the way, Ibu udah tergabung nggak di grup Gepas, Bu? Cara bergabungnya bagaimana ya, Bu? Ibu kasih Saya nomor cuma handphone, ikut itu, nanti saya tambahkan. grup Maju Maja. Iya. Mentor saya Ibu Evangelis Juli. Di grup Gepas yang kita sekarang ini loh.
Iya, saya belum kayaknya. Nah, udah dibacakan aja supaya Ibu bisa kapan saja setiap ibadah dari Senin sampai Sabtu Ibu bisa bergabung bila ada waktu. Kalau pagi Senin, Rabu, Jumat. Ibu kan sudah Ya. beberapa kali ya kita di sini, nggak masalah Ibu bergabung aja. Oh iya, iya. Saya bergabung karena supaya suami saya ini ada masukan-masukan Ya, tentang betul. firman Tuhan. Nah, itu Ya. supaya suami saya ada pertumbuhan. Nggak karena dia dia lihat, nggak karena baca firman itu, oh karena istri saya begini. Nah, itu sana beda. Supaya dia mengalami pengetahuan, oh dari sini, dari keluarga ini, dari si ini ngomong begini, kesaksian-kesaksian. Nah, itu seperti itu. Iya, Supaya dia makin bertambah wawasannya. Seperti itu. Sama-sama kita tahu bahwa suami saya baru lahir baru, kata begitu. ya. Ibu tolong di spell, dibacakan itu nomor handphonenya. 08 Mm-mm. 788 08788 24 Mm-mm. 5-nya 3 kali Ya, terus 28. 28. Terus kalau satu lagi Ya, 08 satu aja, 1, Bu. yang satu lagi suami Oh, saya. oh, Pak Henry. Oke, berapa? Iya. 0? 08133 Ya, 196 ya, 5434. ya. Kalau yang ini nomornya Pak Henry ya. Henry Ya, Siahaan. sebenarnya namanya Mimpin Siahaan, itu nama baptisnya Henry Sulerno Siahaan. Nama yang dari orang tuanya Mimpin Siahaan. Oh, jadi yang mana nih ditaruh Pak Henry aja ya? Pak Henry boleh. Oke, salam kenal. Saya baru Salam Simanjuntak. Pak Henry pasti tahu. Siahaan Simanjuntak Kota Gaul. Kita itu Iya benar. Hmm. Ya, terima kasih. Makin sehat ya, Bu Rita. Ada rasa rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Bagus, Bu. Biar Terima kasih. semakin Amin. sehat, anak-anak pun sekeluarga ya semakin diberkati Tuhan ya, Bu. Amin. Terima kasih. Ya, terima Bu, kasih. Ibu bisa WL nggak, Bu, bernyanyi worship leader biar nanti saya sampaikan kepada Pak Joko hari-hari apa bisa Ibu begitu atau nanti Oh, suatu bisa. Oke. Dan mau ya nanti kalau Mau, iya. oke, Ibu. Terima kasih Bu Yurita. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Ya. Puji Tuhan. Gimana selanjutnya Pak Andre, masih ada pertanyaan ini tentang gandum dan ilalang. Tadi saya seneng banget dengar komentarnya Ibu Maria. Nanti sudah tidak menjadi ilalang lagi. Terima kasih Bu. Iya. Bagus banget Bu. Iya. Nah, ini saja untuk sebagai obat dalam hati kita, Ibu siapa ini? Yurita, Ibu Yurita, Yurita. ya, kita yaitu di Amsal 17 ayat 22. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi semangat saja. Pergumulan apapun, buatlah hati kita selalu semangat dan Amin. tidak kita untuk mau memikirkan pergumulan hidup. Semua kita punya pergumulan. Selagi kita masih hidup pasti punya pergumulan yang Tuhan izinkan baik. Tetapi jangan sampai yaitu hati kita sudah tidak semangat di dalam yaitu mau mengiring Tuhan. Karena itu hati yang gembira adalah obat. Obat yang tidak bisa diobati oleh orang lain. Yaitu mengobatinya. Gitu. Ini obat. Orang bisa minum obat, tetapi ini firman Tuhan yang bisa mengobati hati kita. Itu saya sampaikan supaya kita bisa yaitu menanamkan itu dalam hati kita. Ya, terima kasih. Semangat Bu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu juga sehat Bu. Kalau mungkin dari pola makan bisa membantu ya, konsultasi aja ke
dokter, nanti kan ada bimbingan pola makan apa atau istirahat atau apa, berdoalah pokoknya juga ya, jangan lupa. 2 tahun perkawinan masih termasuk muda usia pernikahan ya, Bu Yurita. Ya, tapi Pak suami saya ini Pak Henry baru-baru ini dia kami mengalami masa-masa sulit di tahun ini. Jadi Mm-mm. suami saya dalam keadaan sakit, orang tuanya meninggal, papanya Oh, meninggal Januari, mamanya meninggal mm-mm. Februari, terus bulan April kami baru kecurian, atap kami dibongkar sama maling. Aduh. Sama atap Kemalingan. rumah di rumah yang sana dibongkar sama pencuri. Jadi dia ngambil kayak TV apa segala macam. Jadi Hmm. benar-benar kita mengalami, tapi anehnya saya begini, karena mungkin pola hati kami udah berubah, kami nggak berpikir untung atau rugi. Terserah lo mau ambil, berarti lo urusan lo dengan Tuhan, begitu kasarnya orang Jakarta bilang. Begitu. Terserah deh kamu mau ambil bajuku sekalian, mau ngambil TV-ku. Terserah deh kamu berurusan sama Tuhan deh hidupmu, begitu aku. Kamu pencuri mau apa? Mau ini. Ya udah ambil aja. Makanya sekarang kami berdua udah cara berpikirnya udah berserah bersama Tuhan. Jadi itu yang dibilang lagu suka-sukamu Tuhan. Iya. Jadi kalau orang itu bersinggungan dengan kami, baik itu ini begini atau marah-marah sama kami udah berpikirnya udah begini. Oh, kamu pasti bersinggungan sama Allah, bukan bersinggungan sama saya. Karena kalau bersinggungan sama saya tersinggung. Saya nggak tersinggung lagi. Ngapain? Kamu punyanya Allah, aku punya Tuhan juga. Nah, seperti itu. Jadi saya udah nggak berpikir bahwa saya rugi atau saya berpikir kalau dihitung dengan dari manusia, saya menikah dari keluarga saya misalnya. Oh, suami saya dalam keadaan stroke, terus waktu itu stroke ringan, Bu. Sekarang stroke total. Waduh. Terus dalam keadaan stroke, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan bagaimana, tapi saya mau hidup bersama dia, gitu. Sedangkan saya dalam keadaan pada saat itu punya pacar. Nah, sedangkan Ibu Rohani saya bilang, begini, manusia itu harus hidup dalam kekudusan, begitu. Nah, itu yang saya pegang. Oh, saya harus punya yang satu yang sungguh-sungguh. Terus itu dalam keadaan begitu, Yurita, kamu tahu nggak ini nanti keluarganya begini? Kamu tahu nggak nanti anak saya nggak peduli saya hidup, saya berjalan bersama Tuhan, model saya begitu. Nah, jadi karena saya berpikir suka-sukamu Tuhan, jadi apapun yang saya jalani, sudah nggak saya pikir, untung dulu saya berpikir, rugi banget ya, gua nikah malu gitu. Tapi sekarang udah berpikir, ini jiwa, begitu. Sekarang kalau kita menikah orang sehat dengan orang sehat itu biasa. Orang manusia perempuan menikah dengan suaminya beruang itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa menerima orang dalam keadaan apa adanya itu luar biasa. Itu kalau bukan kekuatan dari Allah nggak bisa. Seperti itu. Karena kita mengalami segala sesuatu yang di luar nalar kita, di luar pikiran kita, di luar jangkauan kita. Setelah menikah, wah aduh begini toh begitu. Nah, waktu sebelum menikah kita mikirnya oh nih pasti enak. Sedangkan saya latar belakang berprosesnya itu waktu saya kecil sampai berdewasa itu agak manja. Nah, orang tua saya langsung Tuhan panggil, dan dari situlah saya mulai dewasa. Dari situ saya mulai mengerti saya harus begini, harus begitu. Coba Tuhan nggak panggil orang tua saya, pasti saya masih dalam posisi nyaman. Masih enak-enak, ngelandet-ngelandet sama orang tua. Nah, seperti itu. Tapi
saya sempat bertanya dalam hati, kenapa ya papa saya diambil, kenapa ya mama saya diambil, kenapa ya kebetulan suami saya yang pertama bule, kenapa ya suami saya diambil dulu, suami yang pertama. Saya berpikir, kok saya di posisi enak, kok mau ke dalam posisi yang rendah, mau ke posisi yang ini, itu kalau bukan karunia Tuhan, saya nggak bisa menjalani hidupnya. Yang serba boleh dibilang bisa kekurangan sempurna seperti itu. Ditambah lagi dalam keadaan sakit, ditambah lagi dalam keadaan duka, ditambah lagi dalam kecurian gitu. Nah, seperti itu sudah di luar nalar saya. Saya sampai bilang sama Tuhan, saya udah nggak sanggup Tuhan. Tolong ambil alih Tuhan. Seperti itu. Jadi saya sudah mulai berpikir saya bersama suami saya, suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau bikin apa aja terserah deh. Saya cuma ikut aja. Begitu. Asal saya masuk dalam perkenanannya Tuhan, masuk dalam bagaimana kayak Esther dapat perkenanan dari seorang raja. Begitu gitu juga kita dapat perkenanannya Tuhan. Nah, seperti itu. Masuk dalam rencana Tuhan. Sekarang saya berpikir saya bisa ambil dunia. Boleh. Misalnya saya bisa ambil dunia. Maksudnya hidup dalam kelimpahan dan ambil dunia ini. Tapi terakhirnya kita kecelup ke neraka. Nah, itu yang berabe itu semuanya jadi sia-sia. Nah, itu yang kami sedang pikirkan seperti itu. Jadi kita berpikir bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Karena saya semakin seperti itu karena saya lihat keponakan saya masih usia 21 tahun sudah dipanggil Tuhan baru-baru ini. Itu membuat saya kaget, baru 21 tahun. Dia cuma bilang sakit perut malamnya. Paginya udah nggak ada, sudah Tuhan panggil. Nah, itu membuat saya kaget tuh, ternyata Tuhan nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih orang harus tua dulu, harus sakit dulu. Tapi Tuhan ngambil orang bisa orang muda juga. Maka itu kita harus siap-siap, pikir saya begitu. Seperti itu. Jadi nggak nunggu persiapannya, nggak nunggu, oh aku masih muda ini. Kalau saya ngelihat orang muda kan masih kuat-kuat, gagah-gagah gitu ya. Kadang-kadang bertingkah seenaknya aja. Kok dia nggak mikir ya, kok tiba-tiba Tuhan panggil dia udah siap masuk ke surga apa ke neraka, apa perkenanan Tuhan apa tidak. Begitu. Jadi saya sama suami saya sudah sepakat seperti itu. Apa suka-sukamu Tuhan deh, gitu. Terima kasih Bu Teti. Iya, Bu Terima kasih. Yulita. Sebenarnya saya masih ingin berdiskusi dengan kita semua atau Bu Maria mengenai apa sih maksudnya suka-suka Tuhan itu? Apakah kita respon kita kepada perkataan suka-sukamu Tuhan? Kita sambung hari besok aja, Bu. Udah jam 9 ya, Bu Sudah, Yulita. sudah Nanti jam saya, 11. kenapa Bu Maria? Di Papua sudah jam 11. Nah, iya makanya kasihan Bu Maria biar selalu ada kita harus konsisten juga waktu ya. Kita Iya, perlu jaga kesehatan juga ya iya. kan supaya kita sehat semuanya. Ya, Tuhan berkati Bu Telma, Tuhan berkati. Besok pagi siapa ya? Udah ada di Gepas nggak Bu yang bicara besok pagi di di posting Pak Joko? Belum ya? Pak Andre, kita mau akhiri ibadah kita atau sharing kita di malam hari ini. Pak Andre kan rekam itu. Silakan di stop dulu recordingnya Pak Andre. Betul ada beliau. Jangan-jangan Pak Andre udah tidur tadi. Ada. Semua suka. Pak Andre dia pulang makan dulu. Iya, Pak. 1, 2, 3. Iya, Ya. Bisa dengar saya? iya. Ya. Kenapa dia? Udah, kita sudah mau live sekarang. Oh ya. Sudah tutup kan tadi, sudah doa tadi? Iya, sudah. Beritahu ke Sudah. Pak Andre, kan Pak Andre sedang recording.
Oke, Oke, dadah, bye-bye. bisa ya. Sampai bertemu besok pagi ya. Tuhan berkati.